Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Dia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Cerita utama dari bacaan kita hari ini adalah Yesus dan keluarganya. Tapi di dalam itu dia masukkan cerita Yesus dan orang Farisi. Ceritanya bagaimana teman-teman? Kalau kita baca Injil Markus dari pasal 1-2, kita akan lihat bagaimana Yesus mulai pelayanannya. Dan Markus menceritakan dengan per peristiwa. Dan kalau kita baca dengan teliti, peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh Markus, Yesus memulai pelayanannya itu dengan kehebohan. Dia menyembuhkan orang yang dirasuk roh jahat, dia menyembuhkan banyak orang di rumah Simon, dia berkhotbah keliling Galilea, lalu kemudian dia menyembuhkan orang kusta, dia menyembuhkan orang lumpuh, dia memanggil seorang pemungut cukai bernama Lewi, lalu dia berdebat dengan orang Farisi soal puasa, lalu wah pokoknya ceritanya kalau baca teman-teman baca Markus 1 dan 2, seru banget. Nah, Markus 3 ini orang udah mapan menerima bahwa Yesus ini seorang yang diutus Allah. Kenapa? Karena begitu banyak peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, begitu banyak peristiwa yang dahsyat dan ajaib yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan bahkan kalau kita baca di pasal 3 sebelum dari perikop ini, dikatakan di situ di ayat 11, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Di Markus 3 ayat 11. Jadi ketika itu Yesus sudah menggemparkan Yudea, sudah menggemparkan Galilea dan Yerusalem dengan pelayanan-pelayanannya dia, dengan mujizat-mujizat yang dia lakukan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Nah, tapi saya kasih judul khotbah hari ini ketika Yesus dipertanyakan. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya di Jogja tiba-tiba muncul seorang hamba Tuhan gitu ya, yang nggak tahu dari mana gitu asal usulnya. Tiba-tiba dia berkhotbah dengan luar biasa dan mengadakan banyak mujizat, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kehebohannya seperti apa? Kemanapun dia pergi, orang akan berbondong-bondong ikut. Itu kan dahsyat sekali. Nah, ketika itu Yesus seperti itu. Ini ceritanya Yesus sudah punya center di Kapernaum. Jadi dia bukan keliling, dia setelah berkeliling, kemudian Yesus punya base, punya centernya gitu ya. Nah, ceritanya begitu. Jadi Yesus di Kapernaum, di sebuah rumah, katanya
ada yang bilang itu rumahnya Petrus, ada yang bilang itu juga rumahnya Yesus. Yang dahsyatnya, Markus mencatat, orang banyak berkerumun. Orang banyak berkerumun begitu luar biasa, sampai makan pun mereka tidak dapat. Keren banget ya. Wow, ini hamba Tuhan yang luar biasa sekali. Orang berbondong-bondong datang untuk dilayani. Dan Yesus melakukan banyak mujizat. Nah, tetapi teman-teman, ayat berikutnya itu menarik sekali. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dia sudah gila, crazy, insane kalau di bahasa Inggrisnya dipakai. Mereka datang untuk menjemput dia, mengambil dia. Kata hendak mengambil dia. Maksudnya mengambil itu, mengambil dengan paksa. Mereka mau mengambil Yesus dengan paksa, sebab mereka dengar Yesus sudah jadi gila. Luar biasa ya. Pelayanan yang begitu dahsyat, sampai roh-roh jahat tersungkur dan berseru, engkaulah anak Allah. Tapi keluarganya berpikir dia tidak waras. Bisa bayangkan gak? Kalau misalnya teman-teman yang jadi Yesus gitu, udah melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dan bukan hanya koar-koar loh Yesus itu, bukan hanya posting di Instagram kata-kata yang luar biasa gitu, tapi dia bikin mujizat. Bahkan roh jahat tersungkur dan berseru, engkaulah anak Allah. Harusnya gak ada yang bisa meragukan dia lagi kan. Harusnya semuanya akan, wow, ini yang diurapi oleh Tuhan. Kalau Yesus terjadi hari ini di Jogja, gerejanya akan penuh sesak dengan orang. Memang rumahnya penuh sesak dengan orang. Makan juga nggak bisa karena begitu banyak yang minta dilayani, minta pelayanan. Tapi keluarganya bilang Yesus udah nggak waras. Jadi cerita Markus hari ini sebenarnya adalah tentang ini. Bagaimana keluarga Yesus bisa mendapat informasi bahwa Yesus udah gak waras. Apa yang mereka dengar? Bagaimana mereka bisa menyimpulkan ia tidak waras lagi? Ini yang saya mau ganggu teman-teman dengan perenungan ini. Ketika kita melakukan sesuatu, kita berharap ada reaksi, respon dari orang terhadap apa yang kita lakukan. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang kita pikir baik, luar biasa, keren gitu ya, sesuatu yang mulia. Kita lakukan semua itu dengan hati yang tulus, mau melayani. Dan sebagai manusia, kita berpikir itu akan mendapat respon positif. Orang akan bilang bagus, itu baik. Tapi kenyataannya dalam hidup ini tidak selalu apa yang baik yang kita lakukan mendapat respon baik. Bahkan dari orang yang paling dekat dari kita. Nah, Yesus melakukan pelayanan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tapi keluarganya sendiri mengatakan dia tidak waras. Coba bayangkan teman-teman, rasanya kayak gimana gitu kalau keluarga sendiri yang menentang dengan cara yang seperti itu. Yesus gak waras. Lalu kemudian ada lagi ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dengan penghulu setan ia mengusir setan. Prince of Darkness, penghulu setan, pangeran kegelapan. Dia, itu kerasukan Beelzebul. Nah, Markus pasal 3 ayat 22 ini, ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem
Yesus ada di Kapernaum. Kapernaum itu sebelah utaranya Yerusalem. Jaraknya lumayan Yerusalem ke Kapernaum. Nah, ahli-ahli Taurat ini datang dari Yerusalem ke Kapernaum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bilang Yesus itu kerasukan Beelzebul. Dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi ahli-ahli Taurat ini kan alim ulama yang menguasai hukum Taurat, yang menguasai kitab suci. Dan mereka berminat dengan Yesus kelihatannya. Mereka menempuh perjalanan lumayan dari Yerusalem ke Kapernaum. Tapi agenda mereka berbeda. Agenda mereka adalah mencari kesalahan Yesus. Agenda mereka adalah mengatakan, menunjukkan bahwa Yesus itu salah. Dan mereka membuat pernyataan yang ekstrim. Itu dari setan itu. Itu dari setan, bukan dari Roh Kudus, bukan dari Tuhan, itu dari setan. Lebih ekstrim lagi kan? Jadi Yesus yang sudah melakukan pelayanan yang begitu dahsyat dan ajaib, mendapat tantangan dari dua pihak. Keluarganya bilang dia nggak waras, dan alim ulama bilang dia pakai kuasa setan. Itu dari setan, bukan dari Tuhan. Keluarga dan alim ulama ini sebenarnya adalah dua pihak yang harusnya paling bisa mengkonfirmasi pelayanan Yesus itu baik. Kenapa? Karena keluarganya kenal Yesus, ya kan? Keluarganya kenal Yesus. Saudara-saudara Yesus punya adik-adik dari Maria dan Yusuf. Dan mereka bersama-sama dengan Yesus dari kecil. Dan Alkitab mengatakan Yesus tuh nggak berbuat dosa. Yesus nggak aneh-aneh dari kecil. Jadi harusnya yang paling kenal Yesus itu siapa? Itu keluarganya. Ibunya Maria tahu Yesus itu siapa. Dia yang mengandung dari Roh Kudus. Malaikat Gabriel bilang itu Roh Kudus. Nah, tapi ibunya juga datang bersama dengan adik-adiknya, bilang Yesus udah gak waras. Itu kan menohok sekali. Ditolak oleh keluarga yang dipikirnya akan mendukungnya. Teman-teman belum pernah mengalami mungkin, janganlah kalau mengalami kayak gitu, sakitnya dahsyat sekali. Bisa bayangkan? Keluarga, lalu alim ulama, ahli-ahli Taurat, yang paling tahu bahwa Yesus ini memberitakan firman Tuhan adalah orang yang mengerti firman Tuhan. Betul enggak? Ahli-ahli Taurat ini menguasai hukum Taurat, ini menguasai kitab suci. Masa mereka enggak tahu kalau Yesus memberitakan firman Tuhan? Di ayat-ayat sebelumnya, pasal sebelumnya kita lihat kan, bahkan roh jahat tersungkur dan berseru, engkau anak Allah. Roh jahat itu musuhnya Tuhan. Gak berdaya ketika melihat Yesus. Ketika Yesus melayani. Dan mereka bilang, engkau anak Allah. Tapi ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Artinya Yerusalem itu memang tempat bait suci. Jadi ahli-ahli Taurat tinggalnya di situ. Nah, mereka datang dari Yerusalem hanya untuk bilang, ini dari setan. Kalau misalnya udah pelayanan dengan begitu dahsyat gitu ya, terjadi kegerakan yang luar biasa, lalu tiba-tiba ibunya datang dari Temanggung, pulang Pik, udah gila kamu gitu kan. Wah, sakitnya gimana tuh? Sakit hati banget kan? Sakit hati banget. Udah gitu dosen teologinya bilang itu dari setan. Nah, itu yang Yesus alami. Keluarganya bilang dia udah gak waras. Ahli-ahli Taurat bilang itu setan. Jadi apa yang dilakukan oleh keluarganya dan ahli-ahli Taurat ini bisa menghancurkan kredibilitas Yesus sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan, sebagai seorang yang diutus Tuhan. Tapi Yesus tidak
terganggu dengan itu. Apa yang Yesus katakan? Yesus langsung membantah ahli-ahli Taurat itu. Yesus langsung membantah ahli-ahli Taurat itu. Yesus bilang, iblis gak bisa mengusir iblis. Nanti mereka hancur sendiri. Kenapa? Karena di ayat 11 tadi, roh-roh jahat bilang ini anak Allah. Dan orang banyak udah lihat Yesus mengusir roh jahat. Orang banyak udah lihat Yesus mengusir roh jahat. Orang banyak udah lihat mujizat yang Yesus lakukan, memberikan hidup pada yang mati. Yesus bilang gak mungkin iblis lakukan itu. Iblis gak mungkin menghancurkan dirinya sendiri. Dengan kata lain Yesus bilang kepada ahli-ahli Taurat, belajar lagi sana. Itu masih agak sopan. Sebenarnya Yesus mau bilang, goblok banget sih kalian. Kayak gitu aja gak ngerti. Gak mungkin lah iblis mengusir iblis. Gak mungkin. Hancur kalau iblis mengusir iblis. Kerajaannya akan hancur. Musuh iblis, ya bukan iblis. Musuh iblis adalah Allah. Gak mungkin. Dan Yesus mengucapkan satu ayat yang sampai hari ini menjadi ayat yang paling menakutkan bagi orang Kristen. Tahu nggak apa ayat yang paling menakutkan bagi orang Kristen? Dosa yang tidak terampuni, the unforgivable sin. Di seluruh perjanjian baru, di seluruh Injil, kita akan menemukan begitu banyak ayat tentang pengampunan kasih karunia. Kecuali satu ini. Apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini ayat yang paling menakutkan. Sebelum ayat 29 ini, Yesus bicara tentang menghujat. Bagi orang Yahudi, menghujat Allah hukumannya mati. Hukum Taurat bilang begitu. Tapi Yesus bilang, enggak, itu bisa diampuni. Bahkan menghujat Allah, itu bisa diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus, enggak akan dapat ampun selama-lamanya. Karena itu dosa kekal. Ini ayat yang paling menakutkan. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai menghujat Roh Kudus. Apa artinya? Apa artinya menghujat Roh Kudus? Saudara-saudara, saya nggak mau kasih tahu, biar semuanya tetap dalam ketakutan. Tapi nggak boleh, harus kasih tahu, supaya jangan ada yang kemudian memelintirnya untuk kepentingannya. Mikir teman-teman, kira-kira apa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Yesus ngomong soal ini? Apa sih menghujat Roh Kudus itu? Sebenarnya jawabannya langsung di ayat 30. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Menghujat Roh Kudus itu maksudnya apa? Teman-teman. Ahli-ahli Taurat ini mengerti firman Tuhan. Mengerti hukum Taurat. Mereka dengarkan Yesus mengajar, mereka tahu pengajaran Yesus benar. Mereka lihat Yesus bikin mujizat, mereka tahu itu kuasa Allah, itu kuasa Roh Kudus. Mereka lihat orang lumpuh bisa berjalan, mereka tahu itu kuasa Roh Kudus. Ketika Yesus mengajar, mereka tahu nggak ada yang salah dari pengajaran Yesus. Mereka tahu. Masalahnya Yesus cuma satu. Dia bukan teman mereka. Dia bukan sinode mereka. Dia bukan sekolah teologi mereka. Dia bukan kelompok mereka. Dan pengajarannya dia justru menelanjangi kemunafikan mereka. Karena itu dia harus dihancurkan supaya mereka tetap di posisi mereka. Jadi orang yang tahu kebenaran tapi dengan sengaja mengingkari kebenaran itu untuk kepentingan sendiri, itu menghujat Roh Kudus. Yesus bilang. Kenapa? Karena tahu kebenaran tapi mengingkari kebenaran, itu artinya tidak mungkin
mendapat pengampunan. Satu jenis orang yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, yaitu orang yang tidak mau diampuni. Bagaimana kita nggak mau diampuni? Ketika kita bilang kita nggak butuh pengampunan. Ahli-ahli Taurat ini tahu Yesus benar. Bahkan roh jahat aja mengaku itu anak Allah. Tapi nggak bisa. Oh enggak. Kalau kita akui dia, kredibilitas kita yang hancur. Jadi kita harus hancurkan kredibilitas dia. Jadi ahli-ahli Taurat ini tidak lagi memikirkan soal kebenaran. Ahli-ahli Taurat ini tidak lagi memikirkan soal roh Allah atau bukan. Mereka hanya memikirkan kredibilitas mereka, posisi mereka. Artinya mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi. Mereka menolak Tuhan dengan pikiran mereka itu. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Kenapa? Karena dosa yang tak terampuni bukan kita lakukan sesuatu yang jahat, bengis, jahanam. Bukan. Dosa yang tak terampuni adalah ketika kita menolak pengampunan itu dengan tidak mau mengakui bahwa kita berdosa. Itu tidak terampuni. The unforgiven sin is the sin that is not asked for forgiveness. Dosa yang tak terampuni adalah dosa yang tidak dimintakan pengampunan. Kenapa? Karena kita nggak merasa butuh pengampunan. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ada yang pikir, nggak mungkinlah saya kayak gitu. Saya masih sadar kok kalau saya berdosa, saya akan minta ampun. Begitu? Tapi kita bisa kita bisa menyuburkan, menumbuhkan sikap yang menolak pengampunan. Ada perilaku yang bisa menyuburkan, menumbuhkan sikap menolak pengampunan. Perilaku seperti apa? Perilaku berdalih, making excuses, berdalih, beralasan, cari kambing hitam. Mengerti? Ketika kita melakukan satu kesalahan, kita gak mau mengakui kesalahan itu, tapi kita memindahkan kesalahan kita itu pada orang lain. Dia yang salah kok, bukan saya. Itu kelihatannya jahat banget ya. Ada yang lebih subtle, ada yang lebih halus. Saya tuh pengen ngambil itu. Itu salah kalau saya ngambil itu. Ya kan? Kalau saya ngambil itu salah. Gimana supaya saya bisa ngambil itu dan tidak terlihat salah? Saya mengkondisikan supaya ketika saya ngambil, Asih yang muncul di situ. Asih yang salah. Atau saya ngambil itu karena saya didorong oleh Rudi. Sehingga saya ngambil. Bukan saya, Rudi yang salah. Mengerti? Kalau kayak gini mulai terasa. Oh, gitu. Itu adalah sikap yang menumbuhkan perilaku yang menumbuhkan penolakan terhadap pengampunan. Kalau kita sering melakukan seperti itu, nanti kita akan lupa bahwa itu dosa. Kita akan kehilangan sense of sin. Kita akan lupa merasa bahwa itu dosa. Bahkan kita udah gak rasa lagi bahwa itu dosa. Karena kita terlalu sering melemparkan ke orang lain gitu. Udah terbiasa memanipulasi. Sehingga akhirnya manipulasi yang kita lakukan itu pun bisa terlihat seperti kekudusan. Kayaknya belum dong ya. Syukurlah kalau belum dong, berarti belum melakukan kayak gitu. Tapi dunia ini penuh dengan orang-orang yang selicik itu.
Dan kelicikan seperti itu tidak akan mendapat ampun. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak maha pengampun, tapi karena kelicikan seperti itu memang tidak minta ampun. Ya kan? Hanya satu caranya supaya dosa kita diampuni, teman-teman. Yang Tuhan minta. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengaku dosa kita. Ya kan? Mengaku. Kalau mengaku, diampuni. Pasti. Dan disucikan, kata Yesus. Diampuni dan dihapus. Seret, hapus. Jadi teman-teman, jangan biasakan diri menumbuhkan dosa yang tak terampuni. Oke? Orang ahli-ahli Taurat tahu kebenaran. Tahu Yesus itu enggak salah. Tahu Yesus itu dari Allah. Tapi mereka harus singkirkan Yesus. Karena itu, orang seperti mereka tidak mungkin mendapat pengampunan. Yesus aja mereka bilang dari setan. Luar biasa. Ayat selanjutnya, Markus kembali lagi ke cerita Yesus dan saudara-saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Markus 3 ayat 31. Ibu, artinya Maria. Maria yang melahirkan Yesus ikut berpikir Yesus sinting. Dahsyat sekali kondisi ini, keadaan ini. Keadaan yang betul-betul bagi saya merisaukan. Kok bisa? Ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk memanggil Yesus. Dan orang-orang bilang kepada Yesus, Yesus, mama, dicari mama. Lalu Yesus jawab mereka gimana? Siapa ibuku dan saudara-saudaraku? Ini kalimat ini terlalu sopan. Sebenarnya Yesus bilang gini, ibu yang mana? Saudara yang mana? Persis terjemahan yang lebih cocoknya itu. Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar tuh. Ibu yang mana ya? Yesus bilang, saudaraku siapa? Ibuku siapa? Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudaraku. Saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dahsyat sekali, teman-teman. Teman-teman, kita hidup untuk apa? Kita ini siapa? Kembali lagi ke pertanyaan yang paling mendasar. Kita ini siapa? Kita murid Yesus, mengikuti ajaran dan teladan Yesus. Kita hidup sebagai murid Yesus di dunia. Dunia yang jahat, dunia yang membenci kita. Bahkan bisa orang-orang terdekat kita bilang kita sinting. Kita siapa? Murid Yesus, hidup untuk apa? Hidup untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Tuhan persiapkan untuk kita kerjakan. Efesus 2 ayat 8-10. Karena kasih karunia Allah kita hidup seperti itu. Ketika kita hidup seperti itu, jangan berharap pujian dari orang. Jangan berharap sanjungan dari manusia. Kenapa? Karena dunia ini jahat. Dan dunia yang jahat akan berusaha menghancurkan kebenaran sebelum itu menjadi terlalu besar dan menenggelamkan mereka. Jadi kalau kita menghidupi kebenaran, kalau kita melakukan kebenaran, kalau kita menghidupi kasih Allah dan mendapat tantangan, itu wajar sekali. Itu sangat-sangat normal sekali. The most acceptable thing, hal yang paling bisa diterima adalah ketika kita dapat tantangan. Kenapa? Karena Yesus bilang, kita bukan dari dunia ini. Dan Yesus sendiri mengalaminya dengan cara yang paling ekstrim. Keluarganya dan ahli-ahli Taurat
Dua pihak yang harusnya paling tahu, paling akui pekerjaan yang dia lakukan. Dua pihak itu yang bilang gila dan setan. Luar biasa kan? Itulah Yesus, teladan kita. Kalau Yesus teladan kita, artinya kita akan mengalami seperti yang Yesus alami. Kita akan hidup seperti Yesus hidup, dan kita akan mengalami seperti yang Yesus alami. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengejar sanjungan dari dunia ini, salah, itu salah. Saya bilang itu salah. Kenapa? Karena bukan itu yang kita kejar. Dapat sanjungan itu efek samping. Tapi jangan dikejar. Kenapa? Karena dunia ini jahat dan membenci kita. Justru Yesus dibilangin sinting dan setan. Jadi teman-teman, we are the family of Jesus. Kita ini keluarganya Yesus. Yesus bilang kalau kita lakukan kehendak Tuhan, kita saudaranya. Karena itu mari kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Sederhana kok menjadi murid Yesus itu. Mengikuti ajaran dan teladan Yesus. Apa ajaran dan teladan Yesus? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Murid Yesus, keluarga Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Mari kita setia dengan panggilan kita. Mari kita setia dengan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Apapun kata dunia tentang kita, apapun kata orang tentang kita, mari kita setia kepada Tuhan aja. Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus, Parakletos, menolong kita senantiasa sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau hidup untuk Engkau, setia dan taat pada firman-Mu saja, Tuhan. Kami tahu kami lemah, kami kurang, bahkan kami jahat. Tapi Tuhan, kasih karunia-Mu lebih besar dari kami. Our sin is great, but your love is greater. Dosa kami besar, tapi kasih-Mu lebih besar. Kami mau hidup di dalam kasih karunia itu saja, Tuhan. Dan sebagai murid-murid, kami mau membagikan kasih karunia kepada dunia ini. Tolong kami, Roh Kudus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Bersama Dia hatiku damai.